Selamat datang di Bengkel Edukasi. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan saya Wahyu. Di video kali ini kita akan membahas matematika peminatan kelas 10 semester 1 tentang persamaan eksponensial. Ini lanjutan dari video kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang fungsinya, fungsi eksponensial. Sekarang kita membahas persamaan eksponensial. Ada beberapa bentuk persamaan eksponensial, kita akan bahas satu persatu beserta contohnya. Oke, langsung saja. Saya buat judulnya terlebih dahulu, persamaan eksponensial. Persamaan eksponensial. Nah, ini ya. Bentuk pertama yang kita akan bahas terlebih dahulu, adalah bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Nah, ini persamaan bentuk pangkat, ciri-cirinya akan mendapatkan sebuah bentuk yang dipisahkan dengan atau dihubungkan dengan tanda sama dengan. Di kiri maupun di kanan terdapat bentuk pangkat, ya, bentuk eksponen. Dalam hal ini basisnya kedua ruas adalah sama, yaitu sama-sama A ya di sini ya. Maka untuk penyelesaiannya kalian tinggal samakan kedua pangkat di masing-masing ruas. Jadi fx sama dengan p. Selesai. Asalkan bentuknya sudah memenuhi kondisi seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan masuk ke contoh. Saya coba berikan contoh yang ya sudah dikembangkan sedikit lah ya. Saya gunakan akar 3 pangkat 3x min 10 sama dengan, saya pakainya 1/27 akar 3. Nah, jadi kalau kita lihat bentuk ini belum memenuhi kondisi seperti bentuk yang pertama. Kita harus jadikan di kiri satu bentuk pangkat, di kanan juga satu bentuk pangkat, sehingga di sini kita harus mengubah di ruas kiri menjadi bentuk pangkat terlebih dahulu karena masih dalam bentuk akar. Kita akan coba kerjakan langsung ya. Oke. Yang di kiri karena bentuk akar kalian masih ingat. Jadi ada beberapa hal yang perlu diingat. Bentuk akar di sini, akar pangkat M dari A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat N per M. Jadi pangkat pecahan di mana pembilangnya adalah pangkat basis, penyebutnya adalah pangkat akar. Sehingga, atau saya jelaskan terlebih dahulu, untuk yang akar A, pangkat akarnya tidak ditulis ketika pangkat akarnya adalah pangkat 2. Itu yang perlu dicermati ya untuk menjawab soal ini. Maka di sini kita boleh bentuk pangkat 3 pangkat berapa? Pembilangnya adalah pangkat basis yaitu 3x min 10 per penyebutnya adalah pangkat akarnya karena tidak tulis adalah pangkat 2. Oke, bagus. 1/27 akar 3 ini juga kita harus buatkan dalam bentuk pangkat. Kita akan sederhanakan satu persatu ya. 1/27 itu 3 pangkat berapa? 1/27 itu adalah 3 pangkat negatif 3 ya. 3 pangkat negatif 3. Mengingat bahwa A pangkat negatif M itu adalah 1/A pangkat M. Jadi 1/27 adalah 1/3 pangkat 3. Atau kita jadikan pangkat negatif menjadi 3 pangkat negatif 3. Dan akar 3 sendiri adalah, nah ini sama seperti penjelasan tadi yang bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Pangkat pecahan ya, pangkat basisnya adalah 1 per pangkat akarnya adalah 2. Berarti 3 pangkat 1/2. Kita akan selesaikan dulu, sederhanakan dulu yang ruas kanan. Yang di kiri tetap 3 pangkat 3x min 10/2 sama dengan yang di kanan. Perkalian bentuk pangkat-pangkatnya diapakan? A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya ditambahkan. Jadi kedua pangkat ditambahkan sehingga diperoleh 3 pangkat berapa? Negatif 3 tambah setengah ya.
Berarti 3 pangkat 3x min 10 per 2 ini akan sama dengan 3 pangkat negatif 3 tambah setengah kan negatif 2,5 ya. Nah itu ya. Nah di sini baru sudah bentuknya sama persis seperti bentuk umumnya. Kondisi ini ya yang diinginkan, yang di kiri satu bentuk pangkat, di kanan satu bentuk pangkat dengan basis yang sama. Dalam hal ini basisnya sama-sama 3. Tinggal kita simpulkan. Tadi kesimpulannya apa untuk bentuk ini? Kedua pangkat adalah sama. 3x min 10 per 2 itu akan sama dengan negatif 2 1 per 2 ya. Nah di sini kita lanjutkan kembali. Saya buat di sebelahnya saja ya. Yang di kanan kita buatkan dalam pecahan biasa dulu ya, biar lebih mudah untuk kita hitung. Negatif berapa? 9 per 2 ya. Negatif 5 per 2. 5 per 2. Nah ini saya coret-coret. Nah begitu. Tinggal 3x min 10 sama dengan negatif 5 diperoleh 3x sama dengan negatif 5 tambah 10. Nah, berarti 3x sama dengan 5 diperoleh x sama dengan 5 per 3. Selesai. Nah itu dia bentuk pertama beserta contohnya ya. Saya harapkan kalian mengingat lagi materi sifat-sifat bentuk pangkat yang kalian dapatkan di kelas 9 ya, maupun di awal pembelajaran ini begitu ya. Kita lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk A pangkat fx sama dengan A pangkat gx. Nah ini kurang lebih ya hampir mirip dengan yang bentuk pertama, hanya saja pangkatnya keduanya adalah berupa sebuah fungsi dalam x ya. Maka ya hampir mirip nih ya. Jadi kedua pangkat adalah sama ya. Fx sama dengan gx ya. Nah itu asalkan sekali lagi bentuk pangkat di kedua ruas basisnya harus sama. Kita langsung ke contoh. Saya akan berikan sebuah contoh untuk bentuk ini ya. Lagi-lagi saya akan coba modelkan yang soal yang saya kembangkan sedikit begitu ya, biar tidak terlalu gamblang sekali. 2 pangkat saya pakainya ya 3x min 5 begitu ya, sama dengan saya pakai 8 pangkat x min 1 per 3. Nah misalkan begitulah ya. Jadi ini kedua ruas pangkatnya dalam bentuk sebuah fungsi dalam x. Oke lanjut saja. Kita yang di kiri sudah selesai, tidak perlu di utak-atik lagi karena sudah sederhana, sudah satu bentuk pangkat. Di kanan ini bentuk pangkatnya sudah bentuk pangkat, cuman basisnya belum sama dengan yang di kiri begitu ya. Di sini 8 basisnya, kita harus berpikir bahwa 8-nya apakah bisa diubah ke bentuk pangkat lagi. Maka 8 ini kita akan ubah menjadi berapa? Menjadi 2 pangkat 3. Sepakat ya. Jadi 8 ini kita buat jadi 2 pangkat 3 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan x min 1 per 3 ya. Bentuk pangkat kemudian dipangkatkan kembali. Perlu kalian ingat sifatnya adalah apa? Bentuk pangkat kemudian dipangkatkan kembali, pangkatnya tinggal kalian kalikan ya. A pangkat n sama dengan A pangkat m kali n. Yang perlu kalian ingat. Sehingga diperoleh apa? 2 pangkat 3x min 5 sama dengan 2 pangkat A. Di sini bisa kita coret-coret, kebetulan sama-sama bagi 3, tinggal pangkatnya x min 1 saja. Nah dari sini kalian tinggal simpulkan lagi
sesuai dengan sifat yang tadi kita jelaskan di awal, bahwa sudah kedua ruas sudah basisnya sama, tinggal kedua pangkat juga adalah sama. Ya, dalam hal ini siapa? 3x min 5 sama dengan x min 1. Nah, kumpulkan x dengan x, konstanta dengan konstanta ya. Dalam hal ini 3x min x sama dengan negatif 1 ditambah 5 ya. Berarti di sini dapatnya adalah 2x sama dengan 4 deh ya. X sama dengan 4 per 2. Berarti akan sama dengan 2. Nah, diperolehlah nilai x sama dengan 2. Nah, itu sekiranya ada beberapa hal yang perlu diingat kembali. Sekali lagi, sifat-sifat bentuk pangkat akan sangat digunakan di sini ya untuk menjawab soal persamaan eksponensial. Itu bentuk kedua beserta contohnya. Kita lanjut ke bentuk ketiga. Bentuk ketiga adalah bentuk A pangkat fx sama dengan B pangkat fx. Dalam hal ini di mana A tidak sama dengan B ya. A tidak sama dengan B. Maka penyelesaiannya cukup simpel sebenarnya ya. Pangkatnya karena sama di sini ya. Di sini pangkatnya sama dalam bentuk fungsi dalam x ya. Tapi basisnya kan berbeda ini ya. Nah, ini basisnya berbeda. Cukup penyelesaian tinggal pangkat yang sama tadi itu, si fx ini samakan saja dengan 0. Selesai. Kita akan coba jelaskan dengan contoh. Contoh untuk bentuk ini saya gunakan apa ya? 5 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 itu sama dengan 7 pangkat x kuadrat min 5x plus 6. Perhatikan bentuk ini. Apakah bentuk ini memiliki basis yang berbeda? Ya. Kemudian pangkatnya apakah merupakan fungsi yang sama? Iya. Nah, karena sudah bentuknya sama seperti bentuk ketiga ini, bentuk umum yang ketiga, sehingga langsung kita tarik rumusan penyelesaiannya. Apa rumusan penyelesaiannya? Pangkatnya sama dengan 0 ya. Dalam hal ini x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 0. Nah, ketemu persamaan kuadrat ya, dan kalian perlu ingat menyelesaikan persamaan kuadrat di sini kalian butuh faktorkan terlebih dahulu ya. Dalam hal ini faktornya saya tulis x di sini x ya, karena di sini adalah x kuadrat dengan koefisien 1. Kemudian kalian tinggal urus dua buah bilangan yang kalau kita kalikan hasilnya adalah plus 6 atau positif 6, kalau dijumlahkan adalah negatif 5. Siapa bilangan itu? Ternyata negatif 3 dan negatif 2 ya, dikalikan hasilnya 6, dijumlahkan hasilnya negatif 5, sehingga faktornya adalah x min 3 kali x min 2. Ini sama dengan 0 ya, yang kemudian masing-masing faktor kita samakan dengan 0 deh ya. X min 3 sama dengan 0 berarti x sama dengan 3, atau x min 2 sama dengan 0 berarti x sama dengan berapa? 2. Sehingga himpunan penyelesaian untuk bentuk soal ini adalah saya urutkan dari yang terkecil ya. Himpunan dari 2 dan 3. Selesai. Ya. Masih simpel untuk bentuk yang ketiga ini. Kita lanjut lagi langsung ke bentuk keempat. Nah, yang keempat adalah bentuk gx pangkat fx sama dengan hx ya, hx pangkat fx. Nah, di sini terlihat mirip seperti yang tadi, hanya saja sekarang kedua pangkat masih sama di sini ya, masih sama, tapi basisnya yang beda, tapi dalam bentuk fungsi dalam x. Kalau tadi dalam suatu bilangan basisnya, sekarang dalam bentuk fungsi dalam x ya. Maka
dari penyelesaian dalam hal ini ya, itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama adalah bahwasanya Gx sama dengan Hx ya. Jadi kedua basis sama ya, Gx kita samakan dengan Hx. Kemudian kemungkinan kedua adalah itu Fx sama dengan 0, jadi pangkatnya adalah 0 ya. Ini jika Gx jadi kedua basis tidak boleh 0 begitu ya. Dan Hx ya. Dan Hx pangkat yang kedua itu pangkatnya tidak boleh basis yang kedua juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, itu ya. Jadi ada dua kemungkinan penyelesaian. Untuk memperjelas bentuk ini, kita akan coba langsung ke contoh. Saya berikan contoh misalnya 2x min 1 ya, 2x min 1 pangkat x min 5 sama dengan x plus 3 pangkat x min 5. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan pangkatnya sama, basisnya berbeda namun dalam bentuk fungsi. Nah, ini saya akan berikan penjelasan penyelesaiannya sekarang ya. Nah, ini bentuknya sudah sesuai dengan bentuk yang keempat, tinggal kalian terapkan. Ada dua kemungkinan penyelesaiannya. Yang pertama apa? Basisnya sama ya. Jadi 2x min 1 akan sama dengan x plus 3. Dalam hal ini diperoleh apa? 2x kurang x sama dengan 3 ditambah 1. Ini dikumpulkan ya. Diselesaikan sampai ketemu x. Ini sudah dapat x sama dengan 4. Selesai. Jadi ini adalah salah satu penyelesaiannya. Kemungkinan yang kedua apa? Dengan bahwa pangkatnya sama dengan 0 ya. X min 5 itu sama dengan 0 ya, berarti apa? X sama dengan 5. Selesai. Nah, gitu saja sih untuk penyelesaian ini. Jadi ingat, untuk bentuk ini ada dua kemungkinan penyelesaian. Tinggal kalian ikuti sesuai dengan rumusan penyelesaiannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya terdiri dari anggotanya adalah 4 dan 5 ya. Ada dua anggota himpunan penyelesaian. Itu bentuk keempat. Bentuk yang kelima sekarang ya. Bentuk kelima ini yang saya buatkan fx pangkat gx sama dengan fx pangkat hx. Nah, ini mirip seperti nomor 4, di mana baik basis maupun pangkatnya berupa fungsi dalam x. Hanya saja sekarang pangkatnya yang berbeda ya, basisnya yang sama ya. Nah, ini ada beberapa kemungkinan penyelesaian juga ya, cuman lebih banyak juga nih, dan ada perlu pengecekan sehingga kemungkinan penyelesaian tersebut menjadi terpenuhi begitu ya. Yang pertama kemungkinan penyelesaiannya adalah bahwa kedua pangkat sama ya, gx sama dengan hx. Yang kedua, basisnya sama dengan 0. Nah, ini basisnya sama dengan 1, bukan 0 ya. Basisnya sama dengan 1. Nah, itu dulu. Ini yang 1 dan 2 ini tanpa perlu pengecekan, saya buat terlebih dulu ya. Yang ketiga, ini fx-nya sama dengan 0. Nah, ini yang ketiga saya buatkan yang fx-nya sama dengan 0. Di sini kita perlu ada pengecekan ya, dengan syarat ya bahwa kedua pangkat gx maupun hx ya, keduanya harus positif. Saya pakai bahasa begitu aja ya. Atau keduanya lebih dari 0, itu bahasa matematisnya ya. Kemudian yang keempat, jadi ini harus keduanya, yang ketiga itu harus keduanya ya, tidak boleh ada yang negatif. Jadi dua-duanya harus positif. Baru penyelesaian untuk yang fx sama dengan 0
merupakan solusi begitu ya. Yang keempat, nah ini ada 4 kemungkinan memang. Yang keempat ini untuk fx sama dengan negatif 1. Ini yang perlu dicek ya, apakah penyelesaian dari fx sama dengan negatif 1 ini merupakan solusi dari bentuk persamaan umumnya. Itu jika gx dan hx keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi tidak boleh ada satunya ganjil, satunya genap, tidak boleh. Harus kedua-duanya genap atau kedua-duanya ganjil ya. Jadi kita substitusi nilai x yang kita peroleh dari fx sama dengan negatif 1 ke gx maupun hx begitu. Oke, untuk lebih jelasnya lagi kita akan ke contoh. Untuk yang contoh yang kita akan gunakan di sini adalah saya gunakan 3x min 10 pangkat berapa ya? Pangkat x kuadrat lah ya. Terus sama dengan 3x min 10 pangkat 2x ya. Ya, saya gunakan contoh ini saja. Nah, di sini tampak semuanya dalam bentuk fungsi basis maupun pangkat, tapi pangkatnya berbeda dan basisnya yang sama. Oke. Penyelesaian yang pertama kita akan lakukan adalah yang gx sama dengan hx ya, kedua pangkat sama. Dalam hal ini x kuadrat sama dengan 2x, betul ya, kedua pangkat sama. Yang ini ya, penyelesaian yang pertama. Disederhanakan x kuadrat min 2x sama dengan 0, jadikan seperti bentuk persamaan kuadrat seperti ini. Kemudian kita faktorkan ya. Ini sama-sama saya keluarkan x-nya. Jadi x kali x min 2, ini faktornya sama dengan 0, sehingga diperoleh apa? Masing-masing faktor sama dengan 0, berarti x sama dengan 0 atau x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Jadi saya simpan dulu ya. Ini penyelesaiannya ada 2. Jadi x sama dengan 0 dan x sama dengan 2. Nah, ini untuk yang pertama. Kemudian yang kedua kita lanjutkan. Saya buat di halaman berikutnya. Tunggu sebentar ya. Ya. Jadi untuk penyelesaian yang kedua tadi apa ya? Fx sama dengan 1 ya. Tanpa harus ada pengecekan di sini. Sehingga fx sini adalah basis ya, basis yang sama tadi. Tadi berapa ya basis yang sama ya? 3x min 10 ya. Ini berarti 3x min 10 itu harus sama dengan 1. Sehingga kita peroleh apa? 3x sama dengan 1 ditambah 10, lalu 3x sama dengan 11, x sama dengan 11 per 3. Kita simpan lagi nih, karena ini adalah solusinya. Nanti kita jadikan satu semua ya. Terus yang ketiga. Yang ketiga itu saya gunakan tadi apa ya? Fx sama dengan 0 ya. Basis sama dengan 0. Basisnya di sini adalah 3x min 10. Nah, ini kita kesamakan dengan 0. Nah, jadi ini adalah kemungkinan penyelesaian yang ketiga. Kita cari dulu nilai x dari penyelesaiannya ini. 3x sama dengan 10, berarti x sama dengan 10 per 3 ya, sepakat ya. Nah, tapi apakah 10 per 3 ini menjadi solusi dari soal yang diberikan? Itu harus dengan proses pengecekan. Apa pengecekannya? Kita akan cek ya. Kita akan cek bahwa kedua pangkatnya kalau disubstitusi dengan x sama dengan 10 per 3 haruslah bernilai positif. Pangkat yang pertama tadi saya lupa ya, x pangkat 2 sama 2x. Jadi ada dua pangkatnya, yang kiri x pangkat 2, yang kanan adalah 2x. Oke. Untuk yang pertama dulu ya. Saya anggap yang pertama itu adalah gx, yaitu x kuadrat. Untuk x sama dengan 10 per 3 yang kita dapatkan tadi, apakah
Gx-nya bernilai positif? Saya kira jelas ya. Karena dalam hal ini Gx-nya atau G10/3-nya adalah bernilai 10/3 pangkat 2, ya 100/9, dan ini adalah lebih dari 0 atau positif. Oke, yang pertama terpenuhi. Cek juga Hx-nya, jadi kedua-dua pangkatnya itu harus dicek. 2x, apakah 2x ini setelah kita ganti x-nya dengan 10/3 menghasilkan bilangan yang positif? Nah, saya kira jelas ya. Karena H dari 10/3 itu kita peroleh adalah 2 kali 10/3 diperoleh 20/3 yang merupakan bilangan positif atau lebih dari 0. Ya, kedua-duanya positif, maka X sama dengan 10/3 ini merupakan anggota himpunan penyelesaian. Jadi kalau ada yang negatif begitu setelah dicek, maka ini bukan penyelesaian ya. Lanjut yang keempat, saya buatkan ulang juga, atau buatkan dalam halaman baru gitu maksud saya ya. Yang ke berapa ya? Yang keempat ya. Kemungkinan penyelesaian yang keempat itu apa ya tadi ya? Pangkatnya basisnya bernilai, atau saya tulis dulu ya, fx sama dengan negatif 1 ya, bernilai negatif 1, dimana fx ini adalah basisnya. Fx-nya tadi berapa ya? 3x min 10 ya, sama dengan negatif 1. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Tinggal sekarang mencari nilai x-nya. 3x sama dengan negatif 1 tambah 10. 3x sama dengan 9, x sama dengan 9/3, x sama dengan 3. Nah, apakah x sama dengan 3 ini merupakan solusi? Mau tidak mau kita harus lakukan pengecekan lagi, bahwa kalau kita substitusi ke dalam fungsi pangkatnya, apakah keduanya bernilai ganjil atau keduanya bernilai genap? Kita akan cek. Tidak boleh ganjil genap ya. Pengecekan yang pertama ya. Jadi Gx-nya tadi apa ya? X kuadrat ya. Berarti kalau G3 sekarang ya, kita ganti X dengan 3, G3 sama dengan berapa? 3 pangkat 2 sama dengan 9. Dan ini adalah bilangan ganjil. Pengecekan kedua adalah pada pangkat yang berikutnya. Saya sebut dia Hx 2x ya. Di soal 2x berarti H3 itu akan sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6. Dan ini merupakan bilangan genap. Nah, bahwasanya di sini tidak keduanya ganjil atau tidak keduanya genap, ganjil genap, maka bisa disimpulkan X sama dengan 3 itu adalah bukan penyelesaian. Nah, jadi bukan penyelesaian. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini kesimpulan dari keseluruhan, karena sudah selesai ya, ada 4 kemungkinan penyelesaian sudah kita lakukan. Kecuali yang keempat ini, nilai X sama dengan 3 ini bukan penyelesaian. Berarti himpunan penyelesaian dari awal kita urutkan ya. Saya lupa tadi yang pertama dapatnya berapa ya. Wait. Yang pertama ini dia. 0, 2, kemudian 0, 2, kemudian 10/3, 11/3. 0, 2, 10/3, 11/3 ya. Jadi ada 0, ada 2, ada 10/3, ada 11/3. Hanya ini saja. Jadi penyelesaian pada keempat itu tidak kita gunakan karena memang bukan penyelesaian persamaan soalnya ya. Oke, segitu untuk bentuk yang keempat. Terakhir adalah bentuk persamaan eksponensial yang bentuknya identik dengan persamaan kuadrat. Jadi ada, saya buatkan begini ya, A kali saya pakainya ini ya, K pangkat fx ditambah B kali
cut. Bentuk kelima yang terakhir ini ya, bentuk yang terakhir adalah bentuk yang identik dengan persamaan kuadrat. Saya misalkan bentuknya sebagai A kapital ya, A kali A pangkat X ya, sorry ya, A kali A pangkat fx pangkat 2 ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bentuknya identik dengan persamaan kuadrat. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh ya. Karena di sini hanya ada tambahan prosedur saja ya. Ujung-ujungnya kita kembali seperti bentuk yang pertama, bahkan bentuk persamaan eksponensial yang pertama. Apa prosedurnya saya akan jelaskan melalui contoh saja ya. Untuk contohnya sendiri itu saya akan gunakan adalah 2 pangkat 2x min 2 pangkat x plus 3 ya, min 2 pangkat x plus 3, kemudian plus 16 sama dengan 0, plus 16 sama dengan 0 ya, plus 16 sama dengan 0. Nah, ini belum terlihat ya seperti identik persamaan kuadrat, tapi kita akan coba buatkan. Saya akan coba tulis dengan detail begitu ya. Jadi bentuk ini perlu kita otak-atik sedikit untuk memperjelas bahwa dia adalah bentuk pangkat yang identik dengan bentuk persamaan eksponensial yang identik dengan bentuk kuadrat. Ini saya boleh buat 2 pangkat x pangkat 2 ya. Betul ya? Jadi 2 pangkat 2x itu sama dengan 2 pangkat 2 kali x. Perkalian bentuk pangkat itu ketika ini ya, bentuk pangkat dipangkatkan lagi, saya pakai 2 pangkat x dipangkatkan 2. Nah, di sini bentuk pangkat yang terlihat yang tampak adalah 2 pangkat x. Maka kita akan gunakan 2 pangkat x ini ya, sebagai variabel dalam persamaan kuadratnya. Nah, di sini untuk suku yang kedua 2 pangkat x plus 3, tidak hanya 2 pangkat x saja. Jadi ada 2 pangkat x plus 3. Ini kita harus ubah juga. Dan kita tahu bahwa penjumlahan bentuk pangkat itu berasal dari perkalian bentuk pangkat yang basisnya sama. Sehingga ini diperoleh dari apa? 2 pangkat x kali 2 pangkat 3 tambah 16 sama dengan 0. Nah, saya ubah seperti ini dulu ya. Jadi terlihat bahwa bentuk eksponennya atau bentuk pangkatnya di sini sudah sama nih ya. 2 pangkat x sama-sama 2 pangkat x. Nah, diperjelas lagi ini saya misal tetap ya 2 pangkat x pangkat 2 yang di sini kita hitung menjadi berapa nih? 2 pangkat 3 itu 8 ya. 8 kali saya pakainya 2 pangkat x seperti ini ditambah 16 sama dengan 0. Nah, ini baru identik seperti persamaan kuadrat. Apa prosedurnya yang pertama? Setelah sampai di sini, prosedur yang pertama yang harus kalian lakukan adalah memisalkan ya bentuk pangkatnya. Dalam hal ini 2 pangkat x-nya saja kan sama dengan p. Sama dengan variabel lain. P boleh, y boleh, yang lain lah ya, selain x ya. Kalau saya misalkan dengan P, apa yang kita peroleh? Maka bentuk persamaan eksponensial tadi menjadi P pangkat 2 min 8P plus 16 sama dengan 0. Inilah bentuknya identik dengan persamaan kuadrat. Selesaikan sampai ketemu nilai P. Ada 2 faktornya adalah siapa? Di sini P, di sini P ya, karena di sini P kuadrat. Dikalikan hasilnya 16, kedua bilangan dikalikan hasilnya 16 dan dijumlahkan hasilnya negatif 8, itu negatif 4 ya.
Ya, betul ya. Di P-4 kali P-4 atau P-4 kuadrat dalam hal ini ya. Sorry, ini nolong ya. Di ruas kanan nolong saya tulis tadi itu ya. Berarti P-4 sama dengan 0. Berarti P sama dengan berapa? P sama dengan 4 ya. P sama dengan 4. Nah, kita cukup tulis satu saja karena ini dua faktornya adalah bentuknya sama begitu ya. Ujung-ujungnya juga dapat satu lagi adalah P sama dengan 4. Jadi kita memperoleh kebetulan nilai P sama dengan 4 ya. Hanya satu nilai P. Kalau ada dua, nanti kita akan kerjakan keduanya begitu ya. Karena cukup ada satu, maka dari sini saya buat di sini saja. Maka dari P sama dengan 4 yang kita peroleh, kita kembalikan ke permisalan bahwa P itu tadi apa? P itu adalah 2 pangkat X. Maka apa yang kita dapatkan? 2 pangkat X sama dengan 4. Dan ini kembali ke persamaan eksponen yang pertama, yang dimana kita jadikan terlebih dahulu ruas kanannya menjadi bentuk pangkat 4 itu adalah 2 pangkat 2, betul ya? Maka basisnya sudah sama, cukup apa? Kedua pangkat kita samakan. X sama dengan 2, selesai. Jika ada dua nilai P, lakukan dengan cara sama. Pada penyelesaian yang kedua, diperoleh nilai X kembali dan ada dua nilai X. Sekarang dengan kasus yang seperti ini kita hanya mendapatkan satu nilai X. X sama dengan 2, selesai. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!